ucapannya, mana buktinya, dan kita sudah proses nantinya hari Jumat membuat laporan polisi. Dan pembuktiannya gampang sekali. Jadi nggak usah senyum-senyum, pokoknya nantinya saya orangnya nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngecilin orang, nggak pernah hiperbola. Saya menghormati setiap orang, tetapi saya nggak mau dihina. Saya hidup bukan untuk dihina, ya. Dan kemudian saya hanya bilang, pertanggungjawabkan ucapanmu di bawah sumpah itu. Ya, Bu Elsa, kita hormati langkah somasi yang dilakukan Bu Elsa. Tetapi pertanyaan saya adalah, Anda tentu harus percaya dengan klien Anda ya Bu Elsa ya, yaitu Ibtu Rudiana. Dan itu salah satu dasar kemudian Anda tetap yakin bahwa keterangan Ibtu Rudiana itu benar adanya. Tetapi kan keterangan itu hanya didukung oleh satu keterangan aib yang sampai saat ini juga belum ketemu. Sementara Dede sendiri sudah mencabut keterangannya. Bagaimana keyakinan Bu Elsa itu kemudian bisa bertahan sampai hari ini? Anda belum tahu ya, ada satu saksi adecat bernama Rana alias Piying. Rana? Itu Rana alias Piying. Jangan ketawa-ketawain saya. Siapa itu Bu Elsa? Rana, saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titi ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu? Silakan dilanjutkan Bu Elsa. Sikap Anda itu benar-benar ya meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas, orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh, mempertawakan orang. Jadi Rana alias Piying itu yang ojol sayur, itu saksi adecat yang dihadirkan di pengadilan, yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, halo kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini langsung kita gas saja ya. Nenek Lampir ya, Nenek Lampir melayangkan somasi ya ke pengacara terpidana kasus Vina ya, Bu Titin ya. Jadi Bu Titin disomasi oleh Nenek Elsa menyusul pernyataan mengenai pengajuan asuransi jasa harja atas kecelakaan yang menimpa almarhumah Eki, yaitu putranya Pak Rudiana ya. Jadi sebelumnya saat bersaksi di sidang PK 6 terpidana, Bu Titin menyebut Ibtu Rudiana pernah mengajukan klaim asuransi jasa harja 3 hari setelah tewasnya Eki, atau di tanggal 29 Agustus ya 2016 ya. Ibu Titin bahkan menyebut asuransi jasa harja itu telah cair separuh atau sekitar 12,5 juta, namun akhirnya dibatalkan oleh Ibtu Rudiana setelah dia menangkap 9 orang tak berdosa yang sekarang menjadi narapidana yang disangka sebagai pembunuh Vina dan Eki. Oke, lanjut kawan ya. Jadi Nenek Elsa mengancam ya, jika Bu Titin tidak mencabut keterangan itu dalam waktu 3 hari. Wah, somasinya 3 hari, ancaman peringatannya 3 hari jelang dilaporkan ya. Maka dia akan melanjutkan proses hukum sebagai pelapor ke polisi tentunya, Polda atau ke Mabes nggak tahu ya. Jadi nggak perlu Kapolri turun tangan. Itu mah kecil katanya, kata Nenek Lampir ya, kata Nenek. Cukup kita lapor Polda, akan diperiksa siapa yang benar dan siapa yang benar dalam keterangan palsu itu, katanya demikian ya. Lanjut ya. Jadi Nenek Elsa tidak peduli keterangan itu diucapkan di pengadilan, walaupun keterangan itu diucapkan di pengadilan dan Bu Titin waktu itu sebagai saksi dalam sidang PK ya. Bahkan saya dengar tuh Bu Titin ngomong gini, emang kalau di bawah sumpah kalau palsu didiamin, bukan berarti keterangannya benar. Jadi dengan laporan polisi akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu, kata Nenek Elsa. Dan Nenek Elsa juga mengaku memiliki bukti awal untuk melaporkan Bu Titin ke polisi. Dan Bu Titin bukan satu-satunya orang yang akan disomasi atau dilaporkan ke polisi. Yang disomasi itu banyak, mungkin satu kota Cirebon itu disomasi semua ya. Dan juga tim Paradi juga akan disomasi katanya. Tim Paradi, sang duta pembela kebenaran, pembela keadilan mau disomasi juga. Oke, langsung gas ya tonton ya, jangan bosan-bosan nonton Mak Lampir. dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Sudah pernah itu di persidangan. Oh, oke. Sudah ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Bu Titin, apa yang lucu dari diri saya ya? Ya, Bu Titin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Bu Titin silakan.
Masih di mute? Oke, silakan. Karena itu, dalam keterangan di 2016, Ya. kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia jual ojek nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan. Dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada 2 orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast lain, dalam wawancara, ada tiga media yang wawancara sama dia. Itu berubah-ubah. Dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja itu tidak cukup karena kita meyakini dari dulu itu peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Deddy, di podcast lain, di wawancara ada Ainus TV, itu beda-beda Rana itu. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana tidak lagi diwawancari oleh media karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia coba buka-buka lagi lah. Banyak video-video Rana beredar. Itu bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin Rana yang lain yang dimaksud Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Rananya cuma satu. Rana alias tunggu. Ini kan giliran saya, Ibu. Saya katakan Rana keterangannya bukan dia tidak karena saksi ada cara dia tidak pernah di BAP. Saya ambil keterangannya di dalam putusan. Keterangannya itu dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya pegang itu. Saya nggak pegang podcast, yang lain-lain ya. Selama putusan itu masih tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, itu yang kita pegang. Jangan ketawa-ketawa kita ahli hukum. Kok jadi ngomong di podcast? Itu kan tidak resmi. Ya terserah deh kalau memang saya bicara itu lucu, nggak tahu apa yang menjadi kelucuan dari Ibu Titin. Yang jelas keterangan itu saya baca di dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan dalam putusan itu 7 orang ini sebagai hukuman terpidana seumur hidup. Kan baru proses pengajuan PK. Belum jelas apakah diterima atau ditolak, kan masih belum jelas. Jadi kita masih berpegang kepada putusan inkrah. Wah, saya merasa terhina dengan ketawa-ketawa ini mempermalukan, mengejek saya ya. Ya, berarti Bu Elsa, saya boleh tahu dong, apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dia menjelaskan di dalam itu kan saya baca dari putusan itu. Kan itu yang mengetik adalah pasti panitera. Di dalam putusan itu menjelaskan bahwa pada jam itu dia biasa ngangkat sayur dibawa ke pasar, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain berkasnya ada di kantor ya. Jadi dia melihat ada ribut berantem anak-anak muda. Terus satu dia lihat perempuan juga ikut dipukulin, sama ada satu lagi dipukulin. Kemudian karena dia bilang ini mungkin anak-anak sekolah, jadi dia melerai, ayo sekolah jangan berantem. Langsung dia lerai. Sudah itu dia pergi lagi. Itu aja dia punya keterangan. Bu Elsa, Anda akan menggunakan kembali Rana untuk dimintai keterangannya? Untuk apa saya nggak? Itu kan sudah inkrah. Kita udah nggak perlu lagi. Kita harus ini loh. Kita harus patuh hukum. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang kita katakan itu yang benar. Ya. Nanti lihat aja apakah itu PK-nya bisa diterima atau kemudian totalnya ditolak, ya sudah. Ya. Tapi kembali lagi ke putusan yang inkrah gitu. Oke, baik. Bu Titin, karena ini dasarnya adalah keputusan inkrah, artinya yang Anda sampaikan tadi Bu Titin bahwa keterangan Rana itu suka tidak konsisten, itu artinya tidak perlu dikhawatirkan dong. Begini, Rana itu di dalam persidangan 2016 dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Tahu nggak yang ditunjuk Rana siapa? Waktu itu majelis menyatakan kira-kira orangnya seperti apa? Yang dia tunjuk Sudirman sama Saka. Jadi kenapa saya ketawa? Karena saya ingat si Rana itu cuma nunjuk Sudirman sama Saka. Karena itu memang saksi itu dihadirkan oleh keluarganya Hadi. Ada di dalam putusan, saya mengenal Hadi, saya mengenal keluarga ini, tapi dia tidak mengenal Sudirman sama Saka. Jadi saya kenapa ketawa? Karena awalnya Rana itu dihadirkan untuk meringankan yang 5 terdakwa waktu itu. Maka ditunjuklah Saka dengan Sudirman di persidangan, yang tahu saya. Itu dasarnya Bu Titin ketawa-ketawa ya? Ya ketawa, karena memang Rana tuh dulu nunjuk Sudirman, ini pelakunya ini. Iya, maksud saya bukan ketawa karena lucu, tapi karena Anda sendiri ada di persidangan begitu, jadi ingat peristiwanya begitu ya? Jadi
punya keterangan terus saya ketawa. Makanya di podcast yang katanya kalau tidak nggak peduli podcast, di kesaksian itu cuma 2 orang yang dia lihat, yang dia tunjuk Sudirman sama Caka, karena itu klien saya. Oke. Coba baca dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, nggak segerombolan. Iya, Bu Elsa, lebih bagus sebenarnya kalau kita bicara dalam kapasitas sidang PK-nya Sudirman itu ya, Ibtu Rudiana bisa dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Itu nggak ada hukum acaranya, Mas Doni, nggak ada. Kalau pengajuan PK, beban pembuktian adalah dari pemohon PK. Sebetulnya sidang yang sidang di lokasi juga sebetulnya itu sudah sesuatu yang tidak lazim ya. Oke. Apalagi sidang kita mau nonton, semuanya bisa nonton kecuali Elsa dan Pitra. Jadi ini penghadangan ya. Kita nggak bisa lihat persidangan itu. Ya. Kita diganjel, malah Pitra dipukulin, bukan dipukulin massa, dipukulin sama penjaga-penjaga itu. Mereka meng-hire satpam, kemudian ormas-ormas, kemudian gengnya ekstasi. Jadi kita ini 2 orang ini dihadang oleh mereka juga, bukan